Halo semua, perkenalkan nama saya Arindo Lindimarak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kelembagaan. Kita bersama bahwa ekonomi kelembagaan itu salah satu cabang ekonomi yang berfokus pada peran lembaga, aturan, dan norma sosial dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Ekonomi kelembagaan muncul pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap ekonomi klasik dan neoklasik yang dianggap terlalu abstrak karena hanya melihat manusia sebagai individu rasional dan pasar yang sempurna. Pada tahun 1910 hingga 1930, ekonomi kelembagaan berkembang pesat dengan tokoh-tokoh seperti John dan Wilson yang menekankan bahwa lembaga adalah alat untuk mengatur konflik kepentingan di masyarakat. Dua perbedaan ekonomi arus utama. Lalu apa bedanya ekonomi kelembagaan dengan ekonomi arus utama? Perbedaan yang terletak pada cara memandang pelaku ekonomi, tindakan ekonomi, dan hubungan dengan masyarakat dalam ekonomi arus utama. Pelaku ekonomi dianggap sebagai individu rasional yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan atau disebut home economics. Sedangkan dalam ekonomi kelembagaan, pelaku ekonomi dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan hukum sehingga tindakan selalu rasional. Ekonomi kelembagaan juga mengakui bahwa kekuasaan dan sosial mempengaruhi keputusan ekonomi. Sementara itu, ekonomi arus utama menganggap bahwa ekonomi adalah sistem yang terpisah dari masyarakat dan pasar adalah bergerak utama. Karakteristik ekonomi kelembagaan. Selanjutnya mari kita lihat bersama bahwa ada beberapa karakteristik utama ekonomi kelembagaan. Pertama, ekonomi kelembagaan menempatkan lembaga sebagai pusat analisis ekonomi, bisa berupa aturan formal seperti hukum dan regulasi maupun aturan informal seperti norma sosial dan budaya. Yang kedua, ekonomi kelembagaan mengakui keterbatasan rasionalitas manusia. Individu tidak selalu memiliki informasi yang sempurna dan seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, pendekatan ini bersifat interdisipliner, artinya memadukan konsep dari sosiologi, hukum, ilmu politik, antropologi. Keempat, ekonomi kelembagaan menekankan pentingnya sejarah dan konteks sosial karena lembaga berkembang terhadap dan tindakan bisa dipisahkan dari budaya masyarakat. Empat, aliran pemikiran dan masa utama. Sekarang kita bahas tentang aliran pemikiran atau masa utama dalam ekonomi kelembagaan. Tokoh penting seperti Wilson dan Hamilton menegaskan bahwa lembaga adalah cara berpikir atau tindakan yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Hamilton pada tahun 1932 mengatakan bahwa lembaga adalah kebiasaan yang tertanam dalam perilaku suatu kelompok. Artinya, kebiasaan atau habit berperan penting dalam membentuk dan mempertahankan lembaga sosial. Dari sinilah muncul masa ekonomi kelembagaan baru yang berusaha memperluas ilmu ekonomi dengan memasukkan aspek sosial, hukum, dan norma ke dalam analisis ekonomi modern. Teori dalam perspektif ekonomi, di sini saya memilih teori modern. Salah satu teori penting dalam ekonomi kelembagaan adalah teori modern. Teori modern dibagi menjadi dua, teori modern penghidupan. Teori modern ini menjelaskan bahwa keberlanjutan hidup masyarakat bergantung pada 5 jenis modal. Yang pertama, modal alam seperti tanah dan air. Yang kedua, modal fisik seperti infrastruktur dan alat kerja. Modal ketiga, finansial seperti pendapatan dan tabungan. Modal keempat, modal manusia yaitu keterampilan dan pengetahuan. Ada juga teori modal yang ditemukan oleh Jumilan yang menyatakan bahwa hubungan sosial dan kepercayaan antara individu dapat menjadi sumber daya penting untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulan, ekonomi kelembagaan menekankan bahwa lembaga
norma dan hubungan sosial memiliki peran besar dalam menentukan hasil ekonomi. Ekonomi bukan hanya soal pasar dan uang, tetapi juga tentang manusia, budaya, dan kerjasama sosial.